Selamat berjumpa lagi di channel ISWC Home Maintenance. Pada kesempatan ini saya akan bahas TV mati total Panasonic 43 inci ya, lumayan besar. Jadi dari kerusakan kita indikasikan bahwa kerusakan berada pada regulator ya, karena sama sekali tidak ada tanda-tanda hidup, arus kemungkinan besar tidak masuk. Oke, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu kopi ya, biar pekerjaannya jos. Di sini TV-nya serinya sudah buram, tidak terbaca lagi. Namun untuk kode serial modelnya masih ada Panasonic TH43E305 ya, dengan mainboard dan power supply berada pada 1 PCB. Sebelum kita bongkar, kita kosongkan tegangan pada kapasitor besar ya, supaya aman, tidak kontak kita. Di sini kita cek rangkaian sudah pakai regulator eksternal atau yang disebut gacun. Kita cek fisik, sepertinya tidak ada kerusakan ya secara fisik ya. Kita tes dulu ya, sekali lagi kita colokkan ke listrik, jala-jala PLN, tidak ada tanda-tanda hidup, indikator sama sekali padam, tidak ada tegangan yang masuk ya. Sudah kita coba tekan power, juga tidak ada reaksi ya. Di sini kita simpulkan masalah yang terutama harus kita cek adalah pada bagian regulator, fuse-nya, kapasitor, dioda, ataupun bisa jadi di trafo switching. Ini optokoplernya, berikan feedback ke switching, berjalan. Kita cek semua komponen di area yang beri garis putih ya, bagian primer trafo switching. Oke, kita lanjut dengan pengukuran ya. Kita cek satu persatu. Yang kita lakukan pertama sekali, kita cek di bagian kapasitor saja, kapasitor besarnya. Jika tegangan di sini sudah masuk, berarti area dioda penyarah kapasitor sudah bagus ya. Di sini tegangan terukur 350-an, berarti jalur sebelumnya yaitu dioda penyarah, lilitan ataupun sekringnya tidak ada masalah. Mohon maaf sebelumnya ya jika suara saya agak-agak serak, dimaklumin aja ya. Oke, kita ukur tegangan kapasitor besar lebih dulu ya. Jika tegangan di kapasitor besar sudah ada, maka rangkaian sebelumnya yang menuju ke jala-jala berarti tidak ada masalah. Dan di sini tegangan yang seharusnya ada antara 300 ke 400 ya. Dan yang terukur di sini 355 volt, berarti keadaannya normal. Sampai kapasitor normal ya, tidak ada kerusakan. Kemudian kita ukur arus yang masuk dari elko ke primer switching ya, apakah nyampai. Nah,
tegangannya harus berkisar 300 sampai 400 volt tadi ya. Di sini terukur 355, berarti tegangan yang masuk ke primer normal ya. Kemudian kita ukur tegangan yang masuk ke PCC switching yang bernilai 12 sampai 18 volt, apakah ada masuk. Dan ternyata di sini pengukuran hasilnya tidak ada ya, turun naik tidak jelas ya. Kita cek di bagian output switching juga ya. Namun pada prinsipnya sepertinya kalau di primer di PCC tidak masuk, di output tidak akan masuk. Namun kita ukur saja dulu. Dan betul di sini tegangan sangat kecil ya, tidak terukur ataupun 0 volt. Karena tegangan pada output sama sekali tidak ada, PCC juga tidak ada, berarti switchingnya ini tidak bekerja ya. Bisa saja switching yang rusak, namun kemungkinan juga ada di yang lain. Oke, sebelumnya subscribe dulu ya, jangan lupa tekan loncengnya. Oke, menindaklanjuti switching tidak bekerja, kita lakukan pengukuran pada jalur-jalur switching ya. Multimeter kita posisikan ke resistansi, pengukuran resistansi. Bisa jadi kerusakan di sini karena tidak ada umpan balik ya ke switching. Kita cari di mana letak kerusakannya. Oke, kita ukur satu persatu di kaki switching ya, apakah ada jalur yang short. Nah, jika outputnya di sini short, maka sama saja tegangan 0 ya. Namun kalau diukur tidak ada short ya, short ke ground. Kita ukur juga trafo switching apakah masih bagus, trafo yang bagus itu ataupun lilitan tidak putus ya. Jika kita ukur kakinya ke kaki harus terukur di bawah 1 ohm ya hambatannya. Di sini tidak kita temukan kerusakannya di trafo switching ya. Kemudian kita ukur di dioda 42 voltnya, apakah ada short ke ground ataupun diodanya putus atau korslet. Kita cek ya, seperti biasa untuk pengecekan dioda. Kita cek probe merah ke positif ya, karena kebetulan multimeter digital. Probe merah ke positif, probe hitam ke negatif, harusnya di bawah 1 ataupun mengalir ya, harusnya ada ya. Jika kita balik probe-nya, tegangan tidak terukur atau hambatan sangat besar ya. Di sini diodanya juga bagus ya hasilnya ya. Tidak ada gejala kerusakan di dioda. Kemungkinan kita ukur pada triak untuk tegangan 12 voltnya. Prinsipnya triak ini seperti dioda, salah satu kaki yang di pinggir kaki ukur ke tengah, berarti harus jalan jalan, dan jika kita balik tidak jalan, seperti pengukuran dioda aja ya. Oke, karena di sini bagian output trafo bagus, maka kita selanjutkan pemeriksaan. Kita tuju pada area primer ya, feedback dari AC PWM nya, dan juga untuk tegangan 350 voltnya yang di switching trigger triak ya. Di sini
menggunakan gacun ya. Kemungkinan besar kerusakan di sini tidak ada arus yang men-trigger switching supaya berjalan, sehingga tegangan di output sama dengan 0. Kita ukur kembali tegangan di area primernya. Untuk keluaran dari kapasitor masih ada ya, 355 volt di sini ukur. Kemudian kita ukur untuk PCC yang keluar dari gacun bernilai sangat kecil ya, bahkan minus di sini minus 1, sekian. Di sini sudah kita definisikan ada kerusakan ya, karena seharusnya di sini tegangan ada 12 volt, dan secara langsung di kaki PCC pun PCC trigger PCC switchingnya tidak ada juga ya. Tegangan ke PCC switching probe. Oke, kita coba ganti gacunnya ya, karena pada gacun ini sudah dilengkapi oleh IC PWM dan triac ya untuk switching trigger switchingnya. Di sini yang saya belikan yang 130 volt untuk 50 inch ya, supaya dayanya lebih besar. Seperti pada prinsipnya kita boleh menggunakan daya yang lebih besar, tapi jangan menggunakan daya lebih kecil ya, supaya tahan lama. Oke, gacun ini saya coba periksa ya, yang baru sama yang lama. Dan jelas terdapat perbedaan ya. Untuk gacun yang lama resistansinya pada kaki-kakinya sudah menurun, jadi kemungkinannya untuk kualitas gacun ini sudah menurun ya, sehingga tidak sanggup men-trigger, atau bisa jadi di IC PWM nya yang error ataupun rusak. Harga gacun ini tidak terlalu mahal ya, cuma Rp35.000 aja. Namun yang menjadi pemikiran saya di sini, karena kerusakan gacun ini sudah kedua kali berartinya ya, tidak terlalu awet. Kemungkinan di salah pemasangan atau kondisi letaknya ya, ataupun kemampuan kualitas dari komponen yang ada. Oke, untuk pemasangan gacunnya jangan sampai salah kabel. Sudah tertera pada keterangan di gacunnya, yang merah hitam untuk 350 volt, yang biru untuk photocopter, yang putih untuk trigger untuk 12 voltnya PCC nya. Oke, di sini kita coba tes ya, kita cokkan ke listrik PLN ya, dan ternyata betul ya, indikator sudah menyala, berarti memang di gacun yang lama sudah rusak. Kemungkinan karena pemakaian terlalu lama, panas dan putus ataupun berkurang kinerjanya, sehingga tidak mampu men-trigger tegangan 350 voltnya.
Oke, coba kita ukur ya, tegangan di 350 voltnya tetap ada ya. Ini posisi TV masih dalam standby ya, indikator merah masih hidup. Kita coba hidupkan. Oke, indikatornya sudah berubah ke hijau, berarti normal ya. Kita coba intip ya, mudah-mudahan. Wow, sudah nampak cahaya birunya ya, berarti blue screen sudah tampil. Oke, kita coba cek lagi tegangan untuk PCC triggernya 350 volt yang tadi berubah ya, turun ya pada posisi TV on ya. Kemudian untuk PCC nya kita ukur apakah sudah tampil 12 voltnya. Oke, setelah TV sudah kembali normal tadi ya, kita coba rapikan pemasangan gacun. Kita tambah heatsink ya, pendingin supaya lebih awet lama. Kemungkinan hanya di situ saja perlakuan yang bisa dilakukan untuk menambah kualitas kerja gacun ya, mudah-mudahan lebih awet. Oke, di sini kita tes TV-nya. Oke, dan sudah normal ya. Terima kasih buat pencipta gacun ya. Lagi cari-cari komponen pengganti. Kita langsung menggunakan gacun lebih simpel, irit dan tidak terlalu mahal. Hidupkan Pak. Kita coba hidupkan beberapa kali dan masih hidup. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya bagikan. Coba ganti siarannya. Bermanfaat. Nah, jika merasa suka dengan video saya, silakan like. Sekali aja nomor 2. Subscribe ya. Sekali aja. Walaupun tidak, saya mohon maaf, diabaikan aja ya. Selamat berjumpa lagi di tutorial lainnya. Saya kuatkan suaranya. Salam solder. Udah.